Assalamualaikum, halo teman-teman, kita akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Inilah penjelasannya. Proteksi sumber daya manusia. Sumber daya manusia, SDM, merupakan unsur kunci dalam pembangunan suatu bangsa dan keberlangsungan sebuah organisasi. Dalam dunia kerja, SDM tidak hanya dianggap sebagai pelaksana tugas, tetapi juga sebagai penggerak inovasi dan penentu arah organisasi ke depan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia, baik dalam aspek fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Tantangan proteksi SDM di era globalisasi dan digitalisasi 1. Fleksibilitas kerja pekerja yang bekerja dari lokasi berbeda atau melalui platform digital memperumit pengawasan terhadap kesejahteraan fisik dan mental karyawan yang merupakan bagian penting dari proteksi SDM. 2. Keamanan data. Transformasi digital membuka celah baru dalam risiko keamanan data karyawan. Penggunaan sistem berbasis cloud meningkatkan potensi kebocoran data yang dapat merugikan organisasi dan merusak kepercayaan. 3. Jam kerja tidak terstruktur. Pekerjaan berbasis teknologi mengarah pada peningkatan jam kerja yang tidak terstruktur, terutama dalam bentuk pekerjaan jarak jauh yang memicu kelelahan karyawan atau bahkan burnout. Bentuk kebijakan dan strategi proteksi SDM 1. Kesehatan dan keselamatan kerja. Kebijakan K3 meliputi penyediaan alat pelindung diri, pelatihan K3, serta fasilitas kesehatan di tempat kerja untuk mengurangi risiko kecelakaan. 2. Keberagaman dan inklusivitas. Kebijakan yang mengutamakan keberagaman dan melindungi hak-hak minoritas dalam tempat kerja. 3. Dukungan kesehatan mental, kebijakan cuti fleksibel, dan akses ke konseling atau psikolog bagi karyawan yang membutuhkan dukungan mental. Regulasi ketenaga kerjaan, implementasi regulasi yang berfokus pada perlindungan hak-hak dasar pekerja, seperti upah minimum dan jaminan kesehatan. Solusi meningkatkan efektivitas proteksi SDM. Pemanfaatan teknologi. Sistem manajemen berbasis data dapat membantu organisasi dalam mendeteksi masalah terkait kesehatan mental, kinerja, dan keselamatan kerja, memungkinkan tindakan proaktif. Kebijakan fleksibel. Pengembangan kebijakan yang menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan, seperti program cuti fleksibel dan dukungan untuk pekerjaan jarak jauh. Pelatihan reguler. Pelatihan mengenai hak-hak pekerja, keamanan data, dan kesehatan mental harus menjadi bagian dari kebijakan proteksi SDM. Kolaborasi pemerintah swasta kerjasama untuk memastikan proteksi SDM dilakukan secara menyeluruh dan inklusif, menciptakan sistem perlindungan yang lebih adil. Tantangan proteksi SDM untuk pekerja non-tetap. Identifikasi, status mengenali, dan mengakui status pekerja non-tetap. Regulasi khusus menciptakan peraturan yang melindungi hak-hak dasar, implementasi perlindungan, menerapkan sistem jaminan sosial yang inklusif. Banyak organisasi masih kesulitan dalam menerapkan sistem proteksi SDM yang komprehensif, terutama dalam menangani pekerja di sektor informal dan freelance. Bagi mereka, pengaturan hak-hak dasar seperti tunjangan kesehatan dan jaminan sosial seringkali terabaikan, yang menambah beban hidup mereka. Perlindungan terhadap pekerja freelance menjadi isu penting yang perlu segera diatasi oleh kebijakan ketenaga kerjaan. Diperlukan pendekatan bertahap mulai dari pengakuan status, penciptaan regulasi khusus, hingga implementasi sistem perlindungan yang efektif. Proteksi SDM dalam konteks Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan Regulasi Dasar yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, serta pemberi kerja di Indonesia BPJS. Ketenagakerjaan program jaminan sosial yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun BPJS. Kesehatan program asuransi kesehatan nasional yang memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh pekerja. Tantangan era digital. Adaptasi kebijakan untuk mengakomodasi pekerja digital dan remote working yang semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan.